kita, potensi kita dalam artian mengolah kelas dan sebagainya itu alhamdulillah saya juga belajar banyak dari rekan kerja, dari rekan guru SD, guru SMP gitu kan. Jadi bisa berdiskusi. Nah, bisa di akhir mobilisasi itu saya ada juga satu aksi nyata di mana apa yang telah saya pelajari itu dituntut untuk diimplementasikan aksi nyata di sekolah masing-masing. Nah, mungkin kalau pun aksi nyata tersebut saya videokan dan mungkin nanti saya akan berikan di sini. Ya. Nah, dalam hal ini ialah temanya adalah kebebasan dan juga penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Baik. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada dalam kesempatan ini. Mohon izin sekali lagi saya mengganggu waktu Bapak Ibu sadayana, karena bagaimanapun ini merupakan salah satu kewajiban saya untuk menerapkan program kali ini. Nah, sebelum masuk di pembelajaran materi yang akan saya sampaikan di sini, saya akan sedikit tagline ya. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan mewujudkan perubahan yang ada di sekolah. Kenapa saya mengambil tagline ini? Ya intinya, mohon maaf ya, meskipun kita guru, apa yang mungkin kemarin disampaikan oleh Pak Eri, guru itu harus terus belajar. Kalau tidak mau belajar, jangan mengajar. Itu sangat-sangat sangat mencabut diri saya bahwa ya sebetulnya diri kita ini sebagai guru tidak terlepas dari kenyamanan saja, tetap harus upgrade skill dan sebagainya. Apalagi saya mungkinnya di bidang otomotif banyak teknologi terbarukan yang memang harus saya pelajari, mulai dari IoT-nya dan sebagainya. Kemudian itu adalah kolaborasi. Tentunya sekolah yang sebesar ini tidak bisa hanya ada Superman, tapi memang kita butuh super team. Jadi segala macam program itu rata-rata ataupun harusnya kita harus bersinergi untuk mewujudkan tujuan. Dan tentunya apa yang saya sampaikan kali ini, saya harap tidak hanya sampai di tujuan ini. Dan tentunya apa yang saya nanti sampaikan itu mudah-mudahan ada perubahan nyata di sekolah. Dalam itu kecil mungkin sama-sama bisa lihat ada sebagai wali kelas ya, dan Bapak sekarang mungkin ya inilah mungkin yang kita untuk nyolek ke undang-undang itu, karena ya lumayan Pak Bu PPSN luar biasa ya. Makanya dengan budaya positif ini saya mencoba berikhtiar dan bisa sedikit mengetuk hati dari setiap anak didik kita. Seperti itu. Baik, dalam kesempatan ini saya membuat main mapping dari beberapa materi yang akan saya sampaikan kali ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kurikulum merdeka ini yang pertama adalah bagaimana kita mengubah paradigma kita, ya, paradigma kita menghadapi setiap peserta didik. Kalau sekarang mungkin sebetulnya dengan murid ya, dengan sebuah peserta didik. Nanti kita akan sedikit mengupas tentang apa sih paradigma yang memang harus kita rubah pada saat kita masuk ke dalam kelas. Yang kedua adalah disiplin positif. Nah, mungkin ini yang nanti kita coba bedah apa sih hakikatnya dari sebuah makna disiplin itu, ya. Kemudian bagaimana penerapannya, bagaimana nilai-nilai yang ada di dalamnya, seperti itu. Bukan. Nah, ini yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi dari peserta ini sedangkan kita tidak mengetahui
dasar dari kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia itu secara garis besar itu hanya memiliki 5 kebutuhan dasar. Ya, nanti kita akan keluar dari video. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Ya, bagaimana manusia itu bertindak, bagaimana manusia itu melakukan pekerjaan, apa yang menjadi motivasi dia. Kemudian posisi, kontrol, restitusi ya. Nanti kita akan bahas posisi kita sebenarnya apakah menjadi manajer ataukah sebagai pembunuh ataukah si pemberi berasa bersalah. Nanti kita akan refleksi bareng-bareng posisi kita sebagai guru itu di mana sama itu, ataukah ada bisa menunjukkan kesamaan pada anak atau memberikan sebuah solusi ke depannya. Nanti kita akan pada posisi kontrol. Dan yang kelima adalah bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas. Apa perbedaannya dengan peraturan? Nanti kita akan jauh lebih detail kita bahas. Yang ketiga adalah segitiga institusi. Ini merupakan dalam menciptakan atau menghadapi sebuah peserta didik. Oke, selanjutnya, nah ini ya materi yang pertama ataupun sumber yang pertama yaitu tentang pembelajaran dan pembelajaran. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kurikulum mereka yang menjadi dasar adalah paradigma baru. Ya, pembelajaran paradigma baru atau kurikulum mereka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada dua. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah karakter si anak. Karakter yang bagaimana Pak? Karakter yang memang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang menjadi ikon pada kurikulum mereka kali ini atau kurikulum yang digagas oleh Bapak Nabi Makarim, ya, Mas Menteri kita, yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Ya. Yang seperti apa Pak profil pelajar Pancasila? Yang jelas itu ada 6 dimensi. Yang pertama, jelas bahwa setiap peserta didik itu harus mempunyai akhlak mulia dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi karakter yang memang memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Ya, maksud dari kebinekaan global di sini ya Bapak belajar dari sini kata Muslim ya, kemudian ada kita orang Sunda. Tapi kalau kita melihat dalam Garut Kota atau Bandung itu sudah mulai macam ya, dari berbagai ras, suku dan sebagainya mungkin berbeda. Nah, diharapkan setiap peserta didik memiliki kebinekaan yang global, memahami dan mendengarkan dan sebagainya. Yang ketiga adalah bergotong royong. Ya, diharapkan setiap peserta didik itu akhirnya memiliki sikap gotong royong. Tidak lagi ada yang acuh ketika ada teman yang bekerja, kita lebih apatis lah ya, seperti tadi saya beres dengan mengobati kemampuan kok. Ya, dia berarti profil pelajar Pancasila kita harus katakan lagi pada anak-anak ya. Kemudian kreatif, nah ya, yang keempat adalah kreatif. Ini mungkin tuntutan seperti misalnya anak-anak depan di zaman sekarang adalah di mana poin kreatif ini sangat-sangat mendasar. Karena bagaimana dia nanti dilepas karena masyarakat ketika pemikiran kreatif terhadap pandangan ke depan itu ini harus berubah kembali. Karena kalau misalkan daya saing yang kreatif tidak ada ketika mau melihat masalah segala macam, dia akan terus bertahan. Yang selanjutnya adalah jelas adalah bernalas kritis. Ya, makanya pembelajaran kali ini itu adalah student center ataupun pembelajaran bukan lagi terletak pada guru. Ya, jadi istilahnya idealnya adalah kita hanya memberikan literasi anak-anak yang mengeksplor sendiri. Wah, Pak, ekspresi berapa? Itu memang karena kita bersama untuk bisa mendorong informasi anak-anak yang memiliki kompetensi atau profil yang mendalam kritis. Ya, mungkin ini PR saya juga yang saya bicarakan di malamnya kepada jurusan. Kemudian sekarang udah naik ngobrol, naik protes sama lingkungan gitu kan. Karena itu PR kita bersama
Ini jadi PR saya juga. Jadi kemarin PKN bahasa ya kita ngirimkan ke orang Pak 2 hari udah pulang. Apalah poin ini dia belum kita atau seperti apa saya tidak tahu. Jadi PR saya pribadi bagaimana memang benar-benar menekan si anak itu bisa mandiri untuk orang gitu. Bisa survei itu kemarin sebagai laki-laki gitu. Nggak ada kenyamanan tanpa ada perjuangan. Itu ya harus kita tanamkan kepada anak. Oke. Selanjutnya, nah, disiplin positif kan dalam budaya kita. Arti disiplinnya seperti apa sih Pak? Disiplin. Oh, pada mau disiplin, pegawai disiplinnya kudu patuh karena aturan. Ketika kita mengenal istilah disiplin, pasti orang besok kudu langsung jam 7. Pasti nama ada kan? Sorry. Ya, pasti ada kan? Kalau silakan. Poin yang kedua adalah disiplin positif ya. Ketika kita mengenal kita sebagai di sini kita apa? Staf BPK ya, tenaga guru dan tenaga pendidikan. Ketika kita mengenal makna kata disiplin, ketika kita mengenal kata disiplin pasti apa? Wah, kita harus makan jam 7, kita harus pulang jam 4. Yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita pasti apa? Ini istilahnya dengan kata disiplin pasti adanya ketidaknyamanan. Karena apa? Yang datangnya dari apa? Yang datangnya dari kata disiplin pasti peraturan. Ketika peraturan datang, wah Pak, sudah sepatinya gitu kan. Orang berlaku, kenapa orang ketika dalam kata disiplin pasti jadi berat. Karena apa ya? Tadi stigma kita bahwa disiplin itu menyebabkan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena belum lahirnya kesadaran dalam diri kita. Ya, belum sadar bahwa oh iya, disiplin bukan lagi tentang peraturan. Ya. Kalau Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa makna disiplin itu yang sesungguhnya adalah bagaimana diri kita bisa bertanggung jawab terhadap diri kita. Sebenarnya orang-orang yang yang tidak disiplin berarti apa? Ya berarti dia lalai terhadap diri sendiri. Jadi nanti kita akan bahas ada faktor internal atau faktor eksternal yang istilahnya yang menimbulkan dampak luar kita terhadap disiplin tersebut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan lagi ekstrinsi. Tadi di awal saya telah mengatakan bahwa ketidaknyamanan. Nah, kenapa? Karena ini ya faktor-faktor yang kamu tunggu jam 7 disiplin yang ke-7 langsung ke meminta pernyataan nanti dihukum di pusat. Itu kan yang membuat mereka taat dan disiplin apa? Faktor eksternal, betul tidak? Adanya hukuman, adanya punishment dari guru. Karena apa? Belum tahu bahwa harusnya iya, karena saya ini yakin bahwa saya disiplin, saya akan mencapai cita-cita saya. Misalkan ketika saya datang di jam 7, saya yakin bahwa saya akan belajar lebih baik. Ketika faktor intrinsik gitu kan dikuatkan dalam tadi mau berat gitu kan hanya menggunakan eksplisit saja. Itu mungkin yang sama ini saya juga benernya selama ini saya hanya fokus dengan berbagai macam hukuman dan segala macam tanpa saya misalkan bukan tanpa ya selama ini saya juga sering menguatkan anak-anak grup dan sekolah di rajin karena ini bukan untuk
orang lain tapi untuk diri sendiri. Nah, jadi yang dikuatkan di sini kita sebagai guru dan saudara mereka menguatkan lagi motivasi definisi. Jadi disiplin itu bukan awas kopi atau video pengajian harinya ayah sepatu bawaan hanya awal. Nah, tapi bagaimana kita berkata bahwa kamu pakai sepatu gitu, karena ya itulah bagian dari kedisiplinan itu, karena kita dari dalam hati. Oke, selanjutnya di awal tadi saya sudah menyinggung bahwa tentang kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu karena dari besar hanya berputar pada ini, ya, hanya dari yang kelima ini. Ya. Yang pertama adalah bagaimana manusia itu mempunyai kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Mohon maaf ya, saya datang jauh-jauh dari sini aplikasi. Intinya untuk apa sih? Untuk saya bisa survive, untuk saya bisa bertahan hidup. Makanya orang berangkat pagi pulang sore pulang malam, karena dia apa? Poinnya adalah dia ingin mencukupi kebutuhan dasar sebagai manusia dalam konteks pertama adalah untuk bertahan hidup. Ya. Sebenarnya kalau kita maknai lebih jauh lagi di era saat ini, mohon maaf, sudah saling tebas, sudah saling segala dan segala macam untuk bisa bertahan hidup. Karena bagaimanapun itulah dasarnya manusia. Kebutuhan dasarnya adalah dia bisa survive, gitu kan? Ya, itu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini memang kita tidak bisa mengkiri bahwa ini memang suatu kebutuhan dasar. Makanya Pak ini kalau misalkan kecukupan saya yang biji, yang mana biji dua, karena sebagaimanapun rasa akan diterima, rasa disayang itu kan kebutuhan dasar manusia, gitu kan? Makanya mohon maaf ketika yang tadinya satu kemudian mohon maaf ya, kita sebagai orang dewasa ketika misalkan di rumah dia tidak mendapatkan rasa diterima dan kasih sayang, ya pasti dia akan mencari di luar dengan berbagai macam cara. Karena bagaimanapun ya inilah kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi, gitu. Ya, jadi yang ketiga adalah penguasaan ataupun kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bagaimana sih ini disebut dengan penguasaan? Misalkan yang maaf Pak Egi, misalkan Pak Egi tos beberes maaf di halaman maupun di ruang bapak ibu. Ayah ada saya gitu kan, tapi saya hanya menoleh saja tanpa saya bilang Pak Egi mantap gitu kan, terus bersih yang benar bagus. Tanpa dipikir, itulah yang manusia butuhkan, pengakuan. Betul tidak? Baik bahasa hanya dari hati ketika apa yang telah rasa-rasa, tapi tidak ada apresiasi ataupun pengakuan dari orang sekitar. Ya, itu adalah kebutuhan dasar atas pengakuan atas kemampuan. Bukan berarti kita hilang ujian, tapi ya ini awal dulu. Ya, ada orang terus yang hilang ujian. Tapi ketika ambil, memang masa diakui masa diakui bisa dan kompeten, itu memang ada dasarnya dalam kehidupan hidup kita gitu. Ada yang diakui gitu kan. Yang keempat, kebebasan ataupun kebutuhan atas pilihan, gitu kan. Iya, malah Pak Egi misalkan sehari sampai siang nggak bisa, Pak Egi cuma satu ruangan itu tidak. Ya kan? Itu makanya dengan kata-kata dunia harus karena bagaimanapun manusia itu harus bisa menentukan sebuah pilihan dan tidak bisa ditolak oleh satu orang. Makanya mohon maaf ketika ada punishment dari hukum negara, gitu kan, pasti dia akan dibatasi kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan ataupun kebutuhan untuk merasa senang. Makanya kita wajib ya, bukan wajib
Kesenangan ini merupakan aspek yang memang di fondasi dasar gitu. Makanya mohon maaf imam ya, sebentar 1 minggu ulangi wakili gitu kan. Kita sering bicara, guru ini, enak kan ya, itu kebutuhan dasar seorang manusia. Artinya tidak sebuah kesenangan. Nah, sekarang bagaimana 5 kebutuhan dasar ini kita terapkan dalam diri kita untuk bisa mengalami kita tadi. Jadi sebelum kita memponis tadi, kita harus bisa bertahan. Kita harus bisa mengalami kekurangan. Misal saya barangkali untuk anak siswa itu yang kesiangan, ya, kesiangan. Kita tidak bisa menjajah langsung. Iwan, kenapa kamu kesiangan? Ternyata mohon di rumahnya dia membantu ibunya yang ayahnya dan ibunya untuk berjualan gorengan. Karena apa? Berarti si Iwan itu apa? Basically dia tahu bagaimana untuk bisa bertahan hidup mencari sesuatu. Kemudian ada lagi mungkin di Amerika ini sudah ada budak saya. Ini alasan kemarin kita sering mengenal asal berapa. Ketika dicoba kita analiskan, ya saya pribadi tahu latar bagaimana si anak itu sebetulnya apa? Kekurangan kasih sayang akan dari orang tua. Makanya, ya ketika kita paham ini semua, kita lebih mudah lagi untuk bisa mengidentifikasi atau memecahkan masalah yang ada pada peserta ini. Kita bisa lihat dulu sebenarnya ketika si anak ini seperti itu kenapa sih? Apa kebutuhan yang memang belum dia tercukupi gitu? Ya rata-rata itu. Makanya ketika kita si anak kenapa jadi hilang motivasi, mungkin hilang kurang dipuji ya si anak jadi malas belajar. Kemudian si anak bener-bener dulu lupakan di mana di kelas gitu kan, si anak gimana kesepian satu orang di ibunya, jadi ketika dia ke kelasnya asal surga apa ya dulu. Makanya iya di sini kan saya juga belajar beberapa masalah pada siswa gitu. Iya berarti kita kalau dalam waktu ujiannya karena ini sedikit oke. Selanjutnya, nah ini ya, motivasi perilaku manusia, ya. Secara teori bahwa motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, ya. Ini mungkin kita sudah sepakat ya bahwa motivasi itu adalah sebuah dorongan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, motivasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah motivasinya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapat imbalan ataupun penghargaan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan bahagia diri sendiri. Nah, dari ketiga tahap atau ketiga jenjang motivasi dalam diri seorang atau dalam kali ini, kita bisa melihat ya anak didik kita itu sebenarnya ataupun kita orangnya kita selama ini ada di posisi mana nih? Gitu kan? Motivasi ada dalam diri kita sendiri. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman yang ditimpa. Misalkan biasanya orang yang motivasi dalam menghindari hukuman dia semata-mata kata apa? Mohon maaf ya, saya bekerja karena ayam hukuman. Bicarakan kerja, tulis ke ayam hukuman dan gede-gede. Itu pun ada sama tadi ya, jangan datang PRT supaya usianya kena hukum. Hanya sebatas menghindari hukuman saja. Ada orang merasa kayaknya saya juga sama dia mengerjakan sesuatu hanya atas dasar ketidaknyamanan hukuman saja. Panis bukan hukum. Misalkan maaf ya, anak-anak silakan kerja pun kalau tidak
jadwal istirahat. Berarti kan dorongan ke anak hanya sebatas ukuran saja, gitu kan. Belum menciptakan strategisnya, ya. Tahapan yang kedua, gitu kan. Tahapan yang kedua bahwa peserta didik itu motivasinya hanya sebatas imbalan. Nah, ya. Jadi kalau misalnya ayah nasi padang siap, gitu kan. Ayah gacok siap, gitu kan. Ya, nah, apakah tips kita yang kedua? Maksudnya kita bagaimana kita bergerak ketika hanya ada poinnya. Mohon maaf ya, ada kadonya gitu. Misalkan anak-anak seperti kemarin dari Pak Imam, silakan presentasi atau bercerita. Nih saya kasih hadiah ibu. Juga. Apakah kita atau peserta kita masih dalam tahap sana? Gitu. Dan yang terakhir adalah ini yang paling tepat. Ya, yang paling tepat adalah untuk dijadikan orang yang dirinya lebih baik ataupun menghargai nilai-nilai yang mereka percayai. Karena tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa nilai disiplin positif adalah nilai-nilai yang saya yakini ada di sini. Oh, kalau kamu misalkan kurang rajin mulai aku kalau tujuh insya Allah saya bisa dengan ini saya bisa menjadi polisi. Oh, ketika saya mengerjakan tugas, insya Allah saya akan mendapatkan nilai bagus, kemudian saya akan lebih berkembang dan sebagainya. Jadi motivasi yang ada pada dia itu adalah motivasi dalam dirinya sendiri. Akhirnya hadiah memakai saya mengerjakan. Kalaupun tidak dapat hukuman saya kerjakan. Ya, seperti Pak Eki, siapa saja di rumah kita, tanggal bekerja kita tetap seperti ini, gitu kan? Ya Bapak. Oh, gitu ya. Jadi mungkin tugas kita beberapa PR kita untuk bisa menganalisis si anaknya sebenarnya sudah sampai mana, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ya konsep disiplin ketika kita melakukannya berbasis hukuman kata ketiga. Yang pertama efek atau kejadian seperti apa sih? Nah, yang pertama adalah perilaku pasif ataupun agresif besar. Nah jelas ya, ini yang mungkin sebelum saya mempelajari modul ini, dan inilah yang saya rasakan kadang ya. Kamu rambut itu panjang terus, saya mau agresifnya kan meningkat yang kurang gitu kan ya. Kemudian ini yang pertama. Kedua adalah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah ini poin yang memang kita sadari bersama. Kalau bisa datang hukuman bisa ya di bagian kecewaan. Walaupun terapel bisa 20 kali ketika anak-anak saya masuk keluar dulu ketika saya sudah tidak merasa takut, berarti apa? Pasti bakal melanggar karena awalnya mereka hanya di sini itu akibat karena hukuman tidak akan belum sadar diri bahwa pentingnya akan sebuah disiplin, gitu ya. Yang ketiga adalah berlakunya hanya dalam sebuah institusi. Jadi ya ada dalam lingkup kecil ya, tidak menjadi guru gitu kan. Kemudian peraturan adalah kamu harus di garis apalagi di tanda kutip ya, bahwa ya seperti itu ketika kita bicara sebuah hukuman pasti peraturannya kamu harus berangkat pagi, kamu harus jam 9, terus kamu harus ini, kamu harus ini. Ketika sekarang tidak sadar itu akan membuat efek negatif dalam pikiran anak. Wah, seolah-olah sebenarnya asal dikantor, asal di penjara. Karena apa? Kamu harus jadi dalam alam bawah sadarnya si anaknya sudah berstigma. Wah, mereka begitu. Yang ada akan nanti tidak akan menikmati proses di kepala tersebut. Kemudian murid akan membenci peraturan. Ya, ini saya rasakan ya. Sudah masih Pak, rambut pun dibotak gitu. Terus kalau masih Pak, itu benar kesulitan. Karena saya kan dulu, kamu harus pendek ya, terus jaket razia langsung gitu. Tanpa adanya tahapan revisi yang seperti bisa. Selanjutnya,
Baik, nah ini yang selanjutnya ya. Jujur ketika saya masuk pada ranah ini, saya sempat terkenal juga bahwa sebegitu dalamnya efek kita terlalu memanjakan memberikan sebuah hadiah. Ya. Di sini adalah konsep hadiah dengan penghargaan. Nah, ada pernyataan dari ahli Alfred Sorry. Ya. Dia menyatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, gitu kan? Atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sejujurnya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan membeli untuk melakukannya. Jadi, saya memaknai kalimat segitu berarti secara tidak langsung kalau kita mengirim hadiah kepada anak-anak secara langsung itu sebenarnya bukan motivasi, tapi kita berpikir sebenarnya bahwa anak itu tidak bisa melakukan itu. Secara tidak langsung kita sudah mematikan dari potensi sekali itu sendiri. Nah, efeknya seperti apa? Ya, jadi kita melakukan kedisiplinan berdasarkan dari sebuah penghargaan. Yang pertama adalah pengaruhnya hanya berjangka pendek, ya, dan tidak jangka panjang. Nah, ketika kita maaf ya, ketika kita yang berhasil, ya saya juga sering ngasih sekian ribu ya sebagai beli bala-bala. Ketika anak-anak sudah tidak tertarik lagi dalam itu, ya motivasinya hilang lagi, gitu kan? Hanya sebatas ya tadi. Ya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini yang memang, oh iya ya. Si anak-anak itu ketika bertemu saya, Pak, mereka aku yang berdiri, harus, wah, ini saya sudah berterang ini bahwa reward itu ya semata-mata kita di mata anak siswa itu, mah, Rais, hadiah ya, cuan ya, gitu kan. Tidak ada lagi bahwa, oh ini seperti. Makanya ini sangat-sangat benar-benar saya pahami itu ketika saya rasakan, wah, betul ya kayak gini harus kita memberikan hadiah terus berlebihan terhadap peserta. Yang keempat adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini, ya, jadi si anak-anak itu jika mengerjakan sebuah tugas hanya berpacu pada hadiah, tidak memikirkan ketepatan dari apa yang dia kerjakan selama ini. Selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas kreativitas dan juga menghukum. Dalam artian di sini menghukum itu ya tadi ya memperhatikan setiap potensi peserta didik, kreativitasnya, kualitasnya, ya rasa-rasanya hanya sebatas apa yang dia itu saja. Saya misalkan dapat sebungkus nasi goreng, ya hanya nasi goreng itu tidak bisa kontrol lebih jauh lagi. Nah, dan yang terakhir ini adalah konsep disiplin dengan sebuah restitusi. Ya, nah ini mungkin konsep yang nanti ditawarkan dalam program program ini bagaimana kita menghadapi seperti yang telah melakukan tindakan disiplin ya seperti itu ya. Nah, apa sih Pak? Apa yang disebut dengan sebuah restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka sendiri dengan karakter yang lebih kuat. Ya, di sini kita bisa menggarisbawahi ya. Oke, di sini kita bisa menggarisbawahi. Ya, di sini kita bisa menggarisbawahi. Ya, memperbaiki kesalahan mereka sehingga membuat mereka kembali kepada kelompok mereka. Nah, jadi dalam tahapan nanti restitusi yang namanya kita bisa menerapkan beberapa langkah pendekatan yang tidak menghakimi peserta ini, ya, tapi kita bisa mengembalikan mereka ke dalam keyakinan awal dan kembali ke kekuatan tadi. Bagaimana karakter yang ada pada pendekatan restitusi ini? Yang pertama adalah restitusi bukan menebus kesalahan, namun
belajar untuk dari sebuah kesalahan. Namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Nah ini ya sering saya lakukan ya, dulu gitu. Karena apa? Ketika kita belajar sebuah kesalahan, tembus lari 10 keliling, gitu kan? 5 keliling, push up, 20 dan sebagainya. Karena di dalam kurikulum mereka ini dinyatakan bahwa seharusnya tidak ada lagi yang disebut dengan kekerasan fisik di tempat sekolah. Ini juga yang saya katakan, apakah itu berlaku untuk semua tingkat? Karena mungkin bagaimanapun kita mengedepankan keutamaan yang memang di dalamnya ada pembinaan fisik. Jadi bisa disampaikan. Jadi dalam artian di sini mungkin peserta didik SD, SMP itu memang tidak boleh ada efek kekerasan. Ya. Kedua, memperbaiki hubungan. Ya. Sering kita mungkin dulu saya misalnya ketika saya pernah memanggil terus menghukum, orang pasti kita ngerasa asing kalau budak kita. Budak anak itu juga pasti merasa asing bagi kita. Karena apa? Ternyata tadinya pernah terlibat sebuah apa istilahnya? Bukan pertengkaran ya, debat mungkin seperti itu ya. Jadi dalam restitusi ini memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Ya, nanti kita bisa lihat seperti apa sih bentuk tawarannya. Yang keempat adalah restitusi adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, kemudian ini adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasari tindakan. Selanjutnya adalah restitusi fokus pada atas bukan tindakan. Sekali lagi seperti yang dikuatkan di sini sebagai dasar dari pendidikan paradigma itu adalah bagaimana kita menguatkan kembali karakter peserta didik. Ini menjadi PR kita bersama, kolaborasi antara BPK, ada wali kelas, saya mungkin sebagai program, bagaimana kita bisa menciptakan karakter ya, yang memang baik dalam artian baik di sekolah maupun di rumah. Meskipun PR-nya di sini kita sudah baik, ketika dilepas kepada masyarakat, ketika dalam artian sekolah tetap koordinasi dengan hal yang tidak baik. Selanjutnya adalah restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, nanti prosesnya seperti apa kita bisa lihat. Dan ini adalah restitusi mengembalikan duit yang berbuat salah kepada kelompok yang masing-masing. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu yang cukup menarik dan penting bagi saya. Ya, di sini kita ada beberapa posisi kontrol ya, kontrol kita sebagai guru ya. Di sini ada identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil dan sukses. Di sini terdapat 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama adalah hukum. Yang pertama adalah yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat orang bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Dan saya harapkan ya, saya berharap kita tidak lagi di kondisi guru atau guru yang menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Apa saja sih yang identifikasinya? Nah, penghukum, guru yang menghukum, identifikasinya cuma guru itu menghardik, guru itu menunjuk-nunjuk, kayak yang mungkin pernah menyakiti dan juga menyindir. Karena apa? Contoh kalimatnya apa? Kalau kamu tidak melakukan, awas ya nanti rasakan. Kalau kita pernah melakukan seperti itu, berarti kondisi kita masih dalam posisi guru yang hasilnya seperti apa? Jelas anak akan memberontak dan menyalahkan
murid berkata, jangan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu efek dari kampanye seperti itu. Ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Apa yang guru berbuat dalam posisi ini? Dia berceramah dan sering mengatakan seharusnya kamu tuh gini-gini, ataupun misalkan gini, yang kamu seharusnya kamu sudah tahu bahwa aku sudah berjuang gini-gini, tapi kenapa kamu seperti itu? Kebayang apa yang kata anakku ya? Bagi saya itu merasa bersalah. Nah ini sebetulnya kita tidak lagi berada di posisi ini. Jadi kasih Tuhan, kamu seharusnya sudah tahu ibu harus sekali mengatakan ini. Ibu sebenarnya sangat kamu. Jadi tidak mau cuma kayak akhir muda membuat anak itu merasa bersalah. Ya, anak-anak Tuhan, anak-anak pasti saja memaafkan saya, memaafkan saya. Dan yang terakhir adalah dampak pada anak. Apa? Murid akan cenderung merasa tadi. Karena apa? Saya tadi bahwa disampaikan oleh sebagai guru bahwa saya tuh gini-gini jelas anak akan apa? Jadi bisa minder lah kalau istilah kita ini. Nah, yang ketiga posisi sebagai teman, ya. Ini mungkin sering yang cenderung pernah saya lakukan karena betul ini akan berdampak baik tapi ya sangat singkat. Karena apa? Kedepannya si anak akan lebih cenderung apa? Calutan sih kan? Kalau silakan karena deket Pak Aldi, Pak Aldi saja sendiri. Tujuannya kan kita baik tuh Pak. Kita kan merangkul anak. Jadi yang kita temukan di sini nih, bahwa dulu saya berpikir bahwa guru Pak jemput untuk budak otomotif menjadi balan. Ternyata memang posisi teman itu tidak tepat juga. Kenapa? Yang pertama, ayo ini kasih aja cincin. Ayolah, bapak dan ibu masa tidak mau tidak ibu tidak pernah bantu. Jadi tidak apa? Asal balan, baik gitu. Efeknya seperti apa? Pasti dia akan merasa cerdas. Kemudian apa keduanya? Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Jadi ketika dia misalkan kebenaran, ketika orang kamu Paris kamu itu kan balan, jadi kita apa? Ya tadi sudah bercampur atau udah karena efek kita terlalu dekat dengan. Nah, yang keempat adalah pemantau. Nah, ini agak lebih baik karena memang belum sempurna. Cirinya seperti apa? Dia kegiatan teknologi itu lagi mengukur, kan? Ya. Selama ini bisa seperti ini, sering seperti ini ya. Pokoknya ini kata rumah bapak ibu guru ketika mengukur atau menyikapi peserta didik, ya. Peserta didik dia pasti bilang rumah. Kenapa kamu terlambat? Apa peraturannya? Ya Pak, jam 7 harus apel. Mantap, mengukur dan mengukur gitu kan. Nah, jadi ini merasakan juga. Nah, dan terakhir adalah ini posisi kita sebagai guru itu tepatnya pada posisi manajer. Bagaimana apakahnya? Apa yang berubah? Dia cenderung mengajukan berbagai macam pertanyaan untuk melakukan refleksi terhadap peserta didik. Contohnya benar kata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi lebih ke menguatkan lagi kepada anak kita. Wah, Paris tensinya berbeda. Betul. Jadi cukup berat untuk mengaplikasikan kepada peserta didik kita di jenjang yang memang SMK ya. Jadi SMK memang karena mungkin mereka juga sudah mempunyai dasar-dasar pemikiran yang lain. Jadi cukup berat juga untuk bisa melakukan posisi manajer. Ini tahapannya biasanya dimajukan pertanyaan untuk menguatkan. Yang kedua, yang ketiga adalah hasilnya lebih kepada menguatkan pribadi si anak, bukan menyalahkan, menjudge atau segala macam, tapi menguatkan. Efeknya dia bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri dan sebagainya. Ya, jadi mungkin ini kita bisa lihat dalam tahapan
berada pada posisi manajer. Baik, nah yang ini adalah keyakinan kelas ya. Jadi sekarang itu dari pembelajaran ini saya tahu bahwa sekarang kita itu tidak lagi membuat sebuah keyakinan atau peraturan. Kenapa? Kalau peraturan dapatnya dari saya ke anak-anak. Anak-anak bisa diterima tidak? Tidak kan? Peraturan sebesar beli dulu berarti kurang. Itu kok harus dulu sama bisa beli. Peraturan dari mana? Dari atas ke bawah. Tapi yang akan kita buat di sini adalah sebuah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan sebuah peraturan kelas. Di sini ada dua pertanyaan pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ya, itu ada dua. Pak Egi, kenapa Pak Egi harus pakai helm? Kenapa? Aman ya, supaya kamu keselamatan. Dan Pak Egi yakini, kurang pakai helm supaya aman. Berarti yakin kan? Kita sepakat di sini bahwa helm itu keselamatan. Itu bedanya antara peraturan. Kalau peraturan wajib menggunakan helm ketika berkendara. Tapi ada keyakinan bahwa ini bahwa pakai helm itu adalah bagian dari keselamatan. Ketika keselamatan kita orang semua kita yakin perlu maksudnya semua orang pasti bakal apa? Pasti bakal menggunakan karena semua orang yakin. Yang kedua, kenapa kita menggunakan sebuah masker dan cuci tangan? Kenapa ini? Supaya bebas dari COVID. Betul tidak? Keyakinan kita apa? Supaya kita sehat. Makanya turunlah jadi sebuah peraturan. Apa peraturannya? Menggunakan masker. Jadi apa yang bisa lakukan di kelas? Ya tadi membuat sebuah keyakinan dulu. Yuk, yakin dari kamu, gitu kan? Bahwa di kelas itu harus menciptakan budaya positif, harus ngerti segala macam. Ya, nanti saya akan coba berbagi bagaimana cara membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, mungkin bisa dipahami perbedaan antara bagaimana kita keyakinan kelas, bagaimana sebuah peraturan. Nah, ya, ini mungkin tahapan-tahapannya ya. Mari saya lakukan alhamdulillah muridnya bisa di tahap 11 ya. Tahapan yang pertama adalah mendiskusikan terlebih dahulu ya. Mari saya silakan anak-anak keinginan itu dalam kelas seperti apa sih? Bukan Pak, Pak, seragam buku bersih, terus nanti porosnya dulu lengkap, oke, terus nanti datang dulu tepat Pak, jangan main kasihan, pulang ayammu, pulang sebelum waktu berapa, oke itu peraturan. Anak-anak suruh nulis ya, anak-anak tulis dari segala macam, peraturan soal pendidikan setelah nanti berbagai macam peraturan yang mereka inginkan di dalam kelas, aturan lainnya, barulah nanti kita buat sebuah keyakinan. Misalkan tadi, iya harus tepat waktu, jangan bawa segala macam. Nah, dalam sebuah keyakinan itu tidak boleh menggunakan kata negatif. Misalkan jangan merokok di ruang ini. Kita harus ganti dengan apa? Bisa mengubah area bebas asap rokok, ataupun terima kasih tidak merokok di ruangan. Jadi bukan lagi ada kalimat negatif. Ciri-ciri dari tidak adalah tidak ada kalimat yang bermuatan negatif. Jangan, tidak boleh dan segala macam itu kita hilangkan. Misalkan tadi tong sampah kan kita sering membuat jangan buang sampah. Karena apa? Ketika manusia itu berjalan, panas-panasnya semakin tinggi gitu kan. Orang kena motor, kayak tulisan jangan tengok kok. Pasti nengok ya. Kenapa? Semakin berjalan semakin tinggi. Makanya tidak ada
ketika ada apa-apa, kenapa kamu tidak kelas? Kan kemarin sudah membuat kegiatan kelas, bahwa kita harus hadir tepat. Nah, ini kebetulan Bapak Ibu kan sekarang awal tahun ya, maka membuat sebuah kegiatan kelas masing-masing. Sedangkan tapi Bapak Ibu memang masih berbeda sampainya, gitu kan? Karena Bapak jadi baik pasti beda-beda setiap tahun gitu kan. Kegiatan kelasnya akan diikuti. Ini mungkin hasil kemarin saya membuat kegiatan kelasnya. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan RPS. Nah, berarti ketika akan buang sampah, ubah kemarin kan yakin kalau kemarin itu akan menjaga lingkungan kebersihan. Kemudian menggunakan seragam yang rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi mulai masukin rambut di bawah, terus dari itu dengan menggunakan seragam yang rapi. Jadi tidak lagi jangan pakai anting, jangan pakai kalung, jangan gondrong, dari itu lah dengan menggunakan seragam yang rapi. Kemudian menjaga ketertiban saat belajar di dalam kelas, ya. Jadi pola yang kumpul segala macam, jadi menjaga ketertiban di dalam kelas. Yang kelima adalah memiliki sikap saling menghormati sesama warga sekolah. Ya, jadi kita yakini bahwa maaf ya, pada KPI dari guru kita ajarkan kepada pendidik untuk tetap rajin atau hormat kepada minimal orang yang lebih tua dari kita. Karena bagaimana PR ya Pak Ibu ya, nilai barangkali ada dari segi kesopanan, dari segi penting. Ya. Kemudian yang enam adalah ini yang agak sulit bagi saya ya. Jangan pakai semua ya. Kan tidak boleh pakai jangan, tidak boleh ya. Berarti menggunakan HP dengan bijak. Jadi bisa dilihat nanti kita mencari yang kelas untuk kita lakukan pelajaran. Nah, ini mungkin tadi yang bertanya-tanya terkait tahapan restitusi itu seperti apa, ya. Segitiga restitusi seperti apa sih? Karena ini adalah tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, kalau saya sedikit ilustrasikan, misalkan ya kita seperti ini. Nah, yang pertama adalah kalimat yang akan kita keluarkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan nanti ada si Nova kesiangan, kamu kesiangan hari ini? Iya Pak, saya kesiangan. Oh, nggak apa-apa loh, kamu pasti semua orang pasti pernah kesiangan. Kemudian kamu bukan sepenuhnya jangan pernah melakukan itu. Jadi kita distabilkan dulu terkait identitas. Yang kedua apa? Memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ketika anak sudah melakukan kesalahannya, baru kita validasi. Bagaimana cara kita validasinya? Kamu tentu punya alasan. Misalnya tadi kesiangan kenapa ya? Ya nggak apa-apa. Semua orang juga pernah merasakan, pernah kesiangan. Kalau boleh tahu apa sih yang alasan kamu melakukan hal seperti itu, atau bisa ada cara yang lebih efektif untuk yang apa yang kamu lakukan. Intinya kita mau bayar tindakan, tapi yang saya sampaikan ini menanyakan alasan kenapa misalkan bijak bolos, mengapa bijak tidak masuk sekolah. Jadi ketika disajikan saya tidak. Setelah itu masuk pada dia kenapa tapi dia jadi ketika masalah boleh tanya orang ketika kamu berdoa apa tidak kelas yang kamu lakukan dia Pak maaf saya melanggar hadir pertama. Nah ini kuncinya kalimat kunci di akhir. Oh seperti itu. Nah ketika dia mengetahui dia Pak saya itu melanggar hadir sesuatu Pak dia kelas. Setelah itu kedepannya kita tanya, kamu akan menjadi ketika ini sudah selesai, kamu akan menjadi apa? Apalagi kiat-kiat yang akan kamu lakukan untuk berubah itu. Jadi intinya kembali ke kita si anak. Kalau kamu seperti ini, kamu jadi seperti apa? Ketika kamu Pak, sekarang saya nggak akan terlambat.
itu saja mungkin yang saya sampaikan ya dari awal hingga akhir. Kemudian sebelumnya saya mencoba ingin menampilkan itu ya kegiatan kemarin. Oke, nah ini mungkin ya terkait contoh kegiatan ya, dari contoh restitusi ya. Ini yang coba saya ada suara ya? Contoh segitiga restitusi ya, yang telah saya coba lakukan. Oke, nah di sini saya mencoba menguatkan pada tujuan yang kita menggunakan atribut ya. Kemudian atas adalah mencoba menyatakan alasannya kenapa melakukan seperti itu ya. Nah, yang kedua, ini dalam satu kasus mereka datang terlambat ya. Oke. Kemudian setelah itu saya minta tanggapan terhadap kegiatan ini, bagaimana rasanya mereka telah ketika dilakukan pendekatan pembahasan apa yang juga yang kedua, ini adalah salah satu budaya positif yang coba saya terapkan ya. Sebetulnya budaya positif ini saya sudah laksanakan dengan tim di beberapa fase, di beberapa imam dan apa. Itu mungkin mengawali tahun 2020 ya Pak ya. Kita sudah 1 tahun berjalan. Mungkin itu juga akses atau Kusandi. Nanti kita gabung hari Jumat ya Pak. Kita selalu melakukan kegiatan Jumat bersih ya, dengan berbagai jadwal yang sudah saya sebutkan. Nanti ini ada satu poin dari kegiatan kelas bagaimana kita bisa menjaga kebersihan di rumah TPS. Salah satunya adalah kita melakukan kegiatan Jumat bersih. Minimalnya di kegiatan ini kita bisa sedikit bahwa TPS ini adalah rumah kedua kalian. Hampir 1,6 minggu atau 50% kalau berada di sekolah itu ya di RPS. Jadi bagaimana kita bisa menceritakan RPS ini sedang menghidup bagi kami guru-guru kita juga bagi peserta didik seperti itu. Ya kita awalnya dengan seperti biasa briefing dulu, habis kita satu briefing menyatakan pesan-pesan info dari dasar ataupun
berbagi keberkahan. Insya Allah ketika orang yang bersedekah di Jumat pagi, insya Allah orang itu bakal terhindar dari sebuah musibah. Makanya kayak ini bahwa menanamkan pada anak-anak, kalau anak menjaga gunawan, maka catat dari anak-anak kita pagi ya Pak. Kita perlu sampel gunawan secara kita sharing di sini, kita bagi-bagi, kita bagi cerita dan segala macam. Kemudian di sini juga saya diharapkan Pak Imam dengan Pak Haji dan Pak Nafal sambil melatih anak untuk bisa berbicara. Sok dah 30 tahun belajar militer gitu kan. Sok dah masuk masih pembelajaran. Jadi aku sharing ini seperti ini. Nanti Bapak Ibu wali kelas atau guru yang lainnya bila apa ini bergabung, kita sangat membuka lebar gitu. Kita berbagi kebaikan, insya Allah apa yang kita buat akan kembali kepada saya. Gitu ya. Dan yang terakhir mungkin ya, contoh dari video kegiatan membuat apa? Kegiatan bagaimana waktu itu saya membuat kegiatan keyakinan. Ini durasi panjang 1 jam. Saya di apa? Disingkat-singkat saja ya. Tahapan pertama ini saya mencoba menemukan kepada peserta didik pentingnya sebuah keyakinan kelas. Ya, kemudian saya minta peserta didik untuk maju ke depan, ya, memberikan aturan-aturan yang mereka inginkan. Aturan main kelas seperti apa sih? Gitu kan. Setelah itu saya minta mereka menempel di tas apa? Stick note ya. Saya minta mereka untuk menempelkan stick note. Kemudian setelah sudah meyakini mereka ingin seperti apa, saya mengarahkan mereka untuk bisa untuk menempelkan di dalam kertas tulis. Apa yang mereka inginkan, dan Pak, ada yang seperti ini Pak. Wifi-nya boleh di paspor, ayah ada. Terus Pak, ayah rambut gondrong, ayah ada. Gitu ya. Bisa dibawa. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Maka mungkin apabila ada yang ingin tanyakan terkait materi paparan yang coba saya sampaikan ini, tentunya sangat-sangat kurang, saya sangat jauh dari sempurna. Tapi maka melalui ayat apa untuk kita diskusi terkait materi ini. Aman? Ya, silakan. Saya ingin bertanya bagaimana Bapak bisa menjaga konsistensi kegiatan yang sudah melakukan tadi seperti Jumat bersih, kemudian Jumat berkah, Jumat bersih, dan makan kelas yang lebih kurang mungkin saja. Baik, terima kasih Pak Erik yang telah memberikan bahan untuk diskusi ya, bukan pertanyaan. Kalau ada saya jawabnya betul. Nah, baik, alhamdulillah terkait konsistensi Pak Erik. Alhamdulillah kegiatan ini pun saya inisiasi dengan rekan-rekan sudah dimulai sejak 2022 tahun 2021 ya, 2021 lah 2022 ya. Waktu itu bulan Maret, meskipun terputus akibat COVID, waktu itu berhenti lagi dengan mulai dari Juli. Alhamdulillah sudah 1 tahun saya berjalan dengan anggota tim yang bongkar personil terus gitu kan. Tapi alhamdulillah ini bisa menjadi menjadi konsisten sampai detik ini, sampai Jumat kemarin itu alhamdulillah saya masih melaksanakannya. Mohon maaf bukannya apa-apa, tapi saya dengan rekan-rekan jurusan mempunyai keyakinan yang sama bahwa insya Allah kita bisa berbagi, kita
bisa apa berbagi dengan peserta didik dengan murid, insya Allah tak ada perbedaan. Istilahnya itu sebenarnya hal-hal itu apa itu kurang, apa itu kebanyakan yang mudah-mudah kurang. Kayak itulah yang mungkin yang membuat saya bisa konsisten dalam hal yang lain, hanya macam-macam, tapi sekarang yang lain juga saling support ya. Turun naik pasti ada. Ya, dengan manusiawi lah. Saya pribadi juga ada down oke, bukan ya, sebagainya dengan ketika apa mungkin kurang ada yang datang di Jumatnya, tapi ya mencoba terus konsisten. Kemudian kesepakatan kelas, impiannya mungkin Pak Eri ini saya akan mencoba semester ini, mudah-mudahan bisa konsisten juga. Di apa kiat-kiat saya mungkin mencoba terus sama membacakan di setiap awal sesi ya. Kalau kita mungkin aja kalau kita Zoom, kalau kita mulai pembelajaran Bapak Ibu dibacakan dulu kata kelasnya. So apakah ada yang tambahan sama kata kelasnya? Jadi kita perlunya berpacu pada ini aja gitu. Apa yang tadi anak-anak kita. Jadi lebih enak aja juga. Kita tuh nggak menghargai buku saja. Kayak gitu sih. Enggak, kita resta menawi ya. Sudah. Cakap paling dia. Pak Egi, Daya. Oke, baik. Bapak Ibu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan sekali lagi saya ucapkan mohon maaf tentunya saya mengganggu beberapa waktu kepada Bapak Ibu saya mengganggu waktu istirahatnya gitu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Materi dari pembahasan budaya positif dari para selaku guru penggerak semoga bermanfaat ya. Apa yang dia pesankan kita selalu bisa aplikasikan ilmunya itu supaya sekolah kita ini menjadi yang lebih produktif. Terima kasih kepada Pak yang telah menyampaikan materinya dan juga Bapak Ibu guru yang telah datang untuk mengikuti agenda dari GDP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah tanggal 20 ya. Tanggal 20 pertemuan pertama kita di tahun ajaran 2024. Gara-gara Pak Imam Bapak jadi kasih pada gitu. Oke, nah tahun ini awal tahun baru, semoga harapan tahun baru Islam mungkin ya, semoga harapan kita bersama untuk mencapai tujuan seperti yang tadi Bapak telah sampaikan. Emutan kalian atau kalian ingat nama bukan lagi kelas 10. Bila kalau kurikulum Merdeka bilang bukan lagi fase E tapi fase F nama ya, fase terakhir di tingkat SMA ya. Biasanya lebih banyak godaan itu tahun-tahun sekarang Kak ya. Lamun kamari jis godaan anak atletik, justru godaan sekarang itu lebih besar lagi jis gitu kan. Lebih godaannya sama dengan godaan godin ya kok ya, sama dengan godaan mie rebus pakai cabai pakai telur ya kan. Bapak ingat kasih ego nyakaran papa kayak ini rebus ini. Oke. Nah, sekarang sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingin membuat dulu yang namanya kesepakatan kelas. Pak, apa sih itu Pak kesepakatan kelas? Secara bahasa lain, kesepakatan kelas itu adalah aturan main ya. Aturan main di kelas ini yang kita sepakati bareng-bareng. Jadi bukan lagi aturan macam Bapak dah kudukir. Nah, sekarang Bapak minta saran, minta pendapat dari kalian. Aturan itu seperti apa sih idealnya dalam kelasnya, gitu kan? Aturan apa yang akan nanti kalian inginkan di dalam kelas? Misal, Pak kedah menjaga kebersihan, Pak datang
harus tepat waktu, kan misalkan terus Pak tidak pakai topi dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu Bapak minta sekarang aturan-aturan apa yang akan kalian inginkan di dalam kelas sekarang ini. Ya, cari kesepakatan kelas. Pak, ulah aya nu mayokan kolot bisa. Pak ulah aya, soalnya kan kelas 11 mah heurina rada mulai hari-hari kuli kan. Karena kelas 10 masih kena malu-malu, oh, kelas 11 12 namun kuat mental lumayan Pak. Maka dari itu silakan kalian tuliskan peraturan yang kalian inginkan di dalam kertas ini. Nanti tempel di atas ya, kesepakatan aturan-aturan yang nanti kalian buat kalian inginkan, Bapak nanti akan dirangkum menjadi sebuah kesepakatan kelas. Paham ya? Ya, kesepakatan nanti jadi sebuah keyakinan kelas. Paham ya? Oke. Silakan ditulis dulu, nanti tempel ke depan. Ya. Kasih nama boleh ya. Pantang gerak ya, silakan tulis ya, tulis peraturan yang kalian inginkan, nanti kita rubah jadi sebuah keyakinan kelas. Kasih nama dulu ya, kasih nama terus nama kalian. Rajin harus pulang. Rajin eliminasi gitu. Aduh, nanti ditempel ya, ingat tempel. Ya, udah. Kita makan apa lagi? Yuk. Oh ya, rasan. Udah? Oke. Ya, nanti tinggal papayun, kamu tinggal tempel di sini ya. Isi nama dan aturan yang diinginkan di dalam kelas seperti apa. Kirinya mukuplet. Nama dan aturan nama yang kalian inginkan. Silakan yang sudah silakan tempel di depan ya, tempel di sini apa peraturan yang kalian inginkan di dalam kelas seperti apa. Nanti dari peraturan yang kalian cantumkan nanti kita buat keyakinan kelas itu ya. Sok silakan kerjakan apa ditulis. Jangan ngejar tulis tiga mikir tarik kalian. Nah ini sok kudu kumaha Pak, ulang ngorok di kelas kadang naon gitu kan. Tapi berarti ini kasih aja sih. Yuk silakan yang sudah bisa ditempelkan, nanti kita baca bareng-bareng gitu ya. Dikit lagi Pak. Jadi kalau kita mau coba selesai. So, yang sudah silakan, sudah. Sudah Wil? Saja. Pari suka susah apa? Suka susah. Wah apa? Ya amas makan mau. Yuk silakan. Mulai dari misalkan Pak, buang sampah dan sebagainya Pak, jangan ada bawa air ke kelas itu kan. Terus aja. Oh besok Jumat berkah Jumat bersih tambah ya. Boleh. Jam pelajaran. So, karena sudah sama
siswa goceng minggu. Yuk, silakan tempel lah. Iya, bagian bersenang-senang ya. Ya udah Gus, satu aja sama siswa satu aja. Siswa satu aja. Satu aja. Satu orang, sorry Bapak orang. Satu peraturan aja ya. Silakan tempel. Yang udah tempel Gus. Tempel, terus. Coba tempel lah. So. Halus kalau Bismillah. Cidu kayak kenapa Pak? Cidu. Ini namun gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yohan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Yohan? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Ya. Oke, Yohan, hari ini Bapak lihat Yohan tidak memakai atribut yang lengkap ya? Ya Pak, saya tahu saya tidak memakai atribut yang lengkap. Oh iya, nggak apa-apa Yohan. Mungkin Bapak juga dulu pernah melakukan hal yang sama, kemudian rekan-rekan yang lain juga sama, pernah melanggar aturan yang sama seperti itu. Nah, Bapak juga tahu pasti Iwan melakukan itu ada alasannya kan? Iya Pak. Kenapa Iwan? Kalau alasannya itu Pak, kalau baret, nah itu baret ketinggalan Pak. Nah kalau balok itu rusak Pak. Rusak. Sama Oke. bintang maliki. Oke, ya nggak apa-apa. Nah sekarang kamu paham kan bahwa kali ini kamu itu melanggar keyakinan kelas. Ya Pak. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar kan? Tidak memakai atribut yang lengkap Pak. Tidak memakai atribut yang lengkap. Oke, baik. Sekarang kamu paham kan bahwa memakai atribut itu penting di sekolah. Iya Pak. Seperti itu. Nah, untuk dapat merubahnya apa yang akan kamu lakukan esok hari? Saya akan memakai lagi baret Pak untuk besok dan juga membeli lagi atribut yang kurang. Baik. Nah, Bapak harapkan atau Iwan harapkan nantinya Iwan akan menjadi setelah melakukan itu Iwan akan menjadi siswa yang seperti apa? Siswa yang rajin, rapi dan juga siap untuk ujian hari esok. Baik. Nah, semoga kedepannya Iwan bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi ya, dan semangat untuk melakukan pembelajaran. Oke, terima kasih Iwan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dev. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke, sehat-sehat kan ya? Pak. Oke, Dev, Bapak lihat hari ini kamu datang terlambat ya? Ya Pak, saya datang terlambat. Datang terlambat berapa menit, Dev? Sekitar 10 menitan Pak. Oke, nggak apa-apa Dev. Mungkin teman yang lain juga pernah melakukan kesalahan yang sama atau pernah melanggar peraturan datang terlambat gitu kan. Bapak yakin kamu juga datang terlambat juga kan pasti ada alasannya ya. Ya Pak. Devi kenapa datang terlambat hari ini? Tadi ban motor saya bocor Pak perjalanan. Oh, bocor di daerah mana Dev? Di sekitaran Cepadu saja. Oke, nggak apa-apa ya semoga. Tapi kamu paham kan ya, ketika kamu terlambat hari ini, kamu sedikit melanggar peraturan keyakinan kelas. Ya, Keyakinan kelas apa Dev yang kamu langgar hari ini? Keyakinan dari tepat waktu Pak. Oke, keyakinan untuk belajar tepat waktu ya, untuk mulai pembelajaran. Baik. Menurut Devi, datang tepat waktu itu penting nggak sih Dev? Penting Pak. Penting ya. Penting. Oke, nah ketika kamu menyadari untuk datang tepat waktu itu penting, apa yang akan kamu lakukan ke depannya Dev supaya tidak terjadi lagi seperti ini?
akan lebih giat lagi Pak, dari bangun pagi-pagi dari sampai ngecek kendaraan sebelum berangkat supaya tidak kejadian lagi seperti bocor ban itu Pak. Oke, jadi Devi nantinya akan lebih giat lagi ya, Ya Pak. bangunnya lebih pagi, ngecek kendaraan, kemudian dan lain sebagainya supaya nanti datangnya tepat waktu. Oke, semoga itu bisa dilakukan dengan konsisten ya, Ya Dev. Pak. Nah, setelah kamu melakukan hal itu semua, kamu berharap jadi seorang siswa yang seperti apa, Dev? Ingin menjadi seorang siswa yang lebih rajin lagi Pak, kedepannya rajin belajar dan tepat waktu. Baik, hebat sekali ya Dev ya. Bapak berharap juga sama seperti itu supaya Devi bisa menjadi siswa yang tepat waktu untuk tiba di sekolah dan mengikuti pembelajaran di dalam kelas sehingga nanti pembelajarannya lebih efektif ya. Ya, Pak. Devi bisa mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Oke. Terima kasih Dev atas waktunya. Ya Pak. Sekian dari Bapak ya. Tidak hanya hari ini atau minggu depan, tapi om sampai seterusnya sampai kalian lulus atau bahkan kalian sudah lulus kemudian jadi alumni, kalian bisa belajar dengan PSN. Ya, udah bapak-bapak didik, kalian sekarang udah punya sertifikatnya, otomatis kalian sekarang sini yang jadi figur buat mereka. Karena kelas 3 udah melaksanakan yang udah ada di sekolah. Itu kalian ya bapak tolong kalian bisa memberikan contoh yang baik kan ya dari orang lain membuat pembelajaran ketika atau bisa lagi bahwa nanti kalian kan lebih banyak lokasi spesial ya masa kelas jadi bapak juga skala sarana dan prasarana yang ada ya kalau merasa lebih tapi bukan berarti rasa